Peradaban di Kepulauan Indonesia ini pada zaman sebelum Masehi itu masih buram atau perlu penelitian lebih lanjut oleh para sejarawan. Bisa dikatakan, pada zaman itu Nusantara belum punya sejarah, dikarenakan bukti heuristiknya atau salah satu bagian penting dalam metode sejarah itu belum jelas pula. Namun jika dilihat dari beberapa isu atau cerita rakyat, tanpa menggunakan metode sejarah yang cukup, bisa dikatakan ini adalah sejarah yang belum jelas. Peradaban pada sebelum Masehi di Nusantara itu sebenarnya ada. Hanya belum ada bukti yang menguatkan itu untuk dijadikan sebuah cerita sejarah sesuai dengan kaidah atau metode sejarah itu sendiri. Salah satu hal penting dalam penelitian sejarah adalah menggunakan metode. Itulah yang menjadi ciri khas dalam ilmu sejarah. Metode tersebut seperti: yang pertama, heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Yang kedua, kritik atau analisis sumber sejarah. Yang ketiga, interpretasi atau penafsiran sumber sejarah. Kemudian yang terakhir, historiografi atau penulisan sejarah. Lebih lanjut bisa dilihat dalam bukunya Pak Kunto Wijoyo dengan judul Pengantar Ilmu Sejarah atau referensi lain yang berkaitan dengan metode sejarah. Metode tersebut menjadi dasar sejarah dalam menentukan sejarah itu sendiri. Belum lagi terkait hal subjektivitas dan objektivitas sejarah. Nah, kembali dalam penentuan sejarah pada masa yang sangat lama, bahkan sebelum sejarah itu ada, seperti sebelum Masehi di Kepulauan Indonesia, bagaimana caranya? Mungkin beberapa orang berpikir itu jadi prasejarah. Bisa juga iya, bisa juga tidak. Namun ada sejumlah peneliti yang memberikan beberapa pernyataan terkait keadaan Nusantara sebelum Masehi. Peradaban Nusantara di masa lampau atau sebelum Masehi merupakan bagian dari bangsa Austronesia yang sangat terkait dengan mangrove. Pada masa lalu, bangsa Austronesia dikenal sebagai bangsa yang ahli di bidang bertahan hidup, baik di darat atau di laut. Keahlian tersebut dimiliki sejak masih menjadi bagian dari wilayah Sundaland. Untuk kemudian ketika berpisah pada zaman es ketiga yang terjadi pada 11.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Austronesia berlayar luas dan melakukan penjelajahan ke Samudra Pasifik dan Hindia, sembari membawa peradaban mereka. Bangsa Austronesia memiliki kaitan erat dengan tumbuhan bakau yang digunakan di berbagai keseharian mereka, termasuk di dalamnya obat-obatan. Seiring perkembangannya zaman, pengaruh bangsa Austronesian masuk Indonesia dan melekat dengan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di Nusantara. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera bagian selatan pada abad ke-7 Masehi dan Majapahit di Jawa bagian tengah dari abad ke-13 Masehi. Kurangnya catatan yang bertahan tentang Austronesia di tahun 2000 sebelum Masehi menciptakan banyak spekulasi. Bisa jadi memang belum ada peradaban kompleks yang ukuran populasinya bisa disebut sebagai perkotaan, atau sebenarnya ada tetapi tidak ada catatan yang tersisa. Penelitian masih berjalan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di zaman itu. Koneksi Barus dengan Mesir kuno, Jawa dengan Jepang Jomon atau Yayoi, Nan Madol, Gunung Padang, kemungkinan 4.800 tahun yang lalu. Hanya saja susah untuk menyatakan bahwa tahun 2000 sebelum Masehi
penduduk Kepulauan Asia Tenggara masih berburu meramu. Melihat jenis tanaman domestikasi membutuhkan sistem kompleks, namun kompleksitasnya masih dipertanyakan skala populasinya. Kerajaan Salakanegara merupakan kerajaan tertua. Dalam sejarah Nusantara memang masih buram, namun menurut para ahli yang meneliti, ditemukan beberapa bukti bahwa sejarah kerajaan Kutai bukan merupakan kerajaan yang tertua. Kerajaan yang tertua ialah kerajaan Salakanegara yang ada di Pulau Jawa bagian barat. Inilah yang konon membuat awal peradaban kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa hingga saat ini. Kerajaan tersebut disebutkan memiliki leluhur bernama Aki Tirem, menjadi legenda pada sejarah tanah Sunda dan Jawa. Kerajaan ini diduga telah ada pada sekitar abad ke-1 Masehi, jauh lebih tua dari kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kemudian migrasi Nusantara pada zaman es. Zaman es sendiri sering dikaitkan dengan Sundaland. Dalam periode geologi, zaman es dapat dikatakan berada pada kala Pleistosen akhir atau Holosen awal. Di dalam kurun waktu tersebut, suhu bumi sedang turun sehingga air laut cenderung membeku di bagian utara dan selatan bumi. Hal ini berimbas pada surutnya air laut Cina Selatan, sehingga Nusantara pada saat itu masih menyatu dengan benua Asia. Permukaan laut tingginya kira-kira 125 meter, lebih rendah dibandingkan permukaan laut saat ini. Para ahli pun berpendapat bahwa pada era ini terjadi gelombang imigrasi manusia yang mulai masuk ke Nusantara. Bukan hanya manusia, nampaknya hewan juga ikut bermigrasi dari Asia daratan hingga ke wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kemiripan dengan hewan wilayah Asia daratan, seperti gajah, orangutan, babi, rusa, dan lain-lain. Migrasi ini erat kaitannya dengan bangsa Austronesia yang singgah di Indonesia, yang kemudian menularkan sejumlah kebiasaan mereka ke penduduk asli Indonesia, Nusantara kita. Bisa dikatakan, itu hanyalah pseudo-histori yang masih di luar dari metode atau kaidah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu sejarah. Tapi ada peluang, mungkin sejarah tersebut benar-benar ada dan dapat dijadikan fakta sejarah. Hal itu dikembalikan lagi kepada bukti sejarah yang terkait dengan pernyataan-pernyataan itu sendiri.